Selamat datang di segmen Deathmatch. Kali ini kita akan perbandingkan sendal Cina bestseller versus dengan sendal lokal. Mana yang lebih baik? Kita cari jawabannya. Halo guys, Dimas di sini dan di segmen battle kali ini kita akan mengecek dua sendal. Di sisi kanan gue ada sendal yang konon katanya para afiliator sendal terbaik se-TikTok raya, yang paling worth it, yang paling enak, paling nyaman, paling bagus, paling sampai paling laku dan tiada banding tanpa tanding katanya ya. Nah, sedangkan di sisi kiri gue ada sendal lokal bikinan Patrobas, yang dimana Patrobas ini kan dulunya perusahaan yang fokus bikin sepatu, kemudian sekarang pivotnya bikin sendal. Inovasinya juga cukup menarik, kita juga sempat kasih rating yang cukup bagus kemarin-kemarin. Nah, kita akan coba perbandingkan karena ketemunya di mana? Ketemunya dua sendal ini tuh adalah sama-sama pakai sendal material kayak pylon lah. Nah, tapi kenapa harus Pose dan kenapa harus Patrobas? Konon katanya Pose ini tuh sekarang menjadi sendal dengan penjualan terbaik di TikTok. Nah, ini kalau berdasarkan berbagai sumber yang kita himpun, yang sumbernya ini semua samplingnya adalah afiliator ya, mereka mengatakan ya kalau ini adalah sendal terbaik. Nah, dari data itu, kita kemudian tertarik nih untuk membuktikan apakah benar ini sendal terbaik. Karena kan kalau kita paham nih, sendal berbahan seperti pylon gini kan gitu-gitu aja ya. Nah, kemudian kita bandingkanlah dengan sendal yang bahannya juga ya semi kayak pylon-pylon gini lagi gitu. Akhirnya dari berbagai segmen gitu ya, sebenarnya kan ada Porto, Patrobas Is, dan banyak sebenarnya sendal-sendal kayak beginian. Nah, cuman kenapa akhirnya kita ngambil Patrobas? Karena harganya itu ketemu. Nah, harganya sama-sama di 90 sampai 100 ribuan gitu. Mereka ketemu di dua harga yang sama. Atau mungkin ada yang komentar, oh ini kan harusnya dibandingin sama sendal hiu. Nah, bentar dulu. Sendal hiu ini, pemahaman gua kan itu barang China ya. Terus price point-nya juga beda juga gitu. Akhirnya di price point yang sama kita ngecek-ngecek. Akhirnya yang ketemu ya Patrobas Is kayak begitu. Nah, apakah dia yang terbaik? Harganya versus kualitas memang kami temukan relatif mendekati yang terbaik begitu ya, yang bisa kita jawab. Buktinya apa? Kemarin rating kita sekitar 7,8. Kita pun sangat puas sekali dengan value yang kita dapatkan dari sendal ini. Nah, nggak salah ya kalau kita pilih perwakilan lokalnya kemudian Patrobas untuk melawan sendal Pose ini. Nah, di tangan gue kali ini udah keluar hasil tesnya, karena kali ini tesnya cukup komprehensif juga, karena kalau kalian lihat ya afiliator-afiliator yang menceritakan sendal ini, itu tuh bener-bener pakai berbagai macam tes untuk ngeliatin secara visual. Nah, ngomong-ngomong soal tes, itu kan kayaknya spesialisasinya kita ya, bukan afiliator. Makanya boleh dong kalau kita punya tes yang lebih komprehensif dan lebih nggak waras lagi daripada mereka. Nah, kita sudah melakukan beberapa tes terkait material, mulai dari yang wajar-wajar ya, kayak kita Dremel, kita slipnya, kemudian sesuai keinginan kalian juga buat ngetes susutnya, kita rebus juga, kita lindes juga sendalnya gitu ya, untuk ngelihat kemampuan menahan beban dan lain sebagainya. Udah gitu, untuk fitting-fittingnya dan performance-nya juga kita tes mana yang lebih baik dan lebih nyaman. Nah, berhubung datanya udah di tangan gue, langsung aja kali ya kita mulai sabung sendalnya. Nah, di tangan kanan gue ini udah ada hasil pengetesan untuk Pose, dan di sebelah kiri gue ada hasil pengetesan untuk Patrobas Is. Pertama, dari identifikasi dulu ya material, sama-sama keduanya ini mengambil jalur tipikal materialnya pylon. Nah, cuman pylon ini karakteristiknya itu bisa berbeda-beda ya. Banyak faktor sebenarnya. Cuman ini dua-duanya adalah sendal molding ya. Dimasukin bahan ya yang di molding begitu. Kemiripan bahannya memang ada mirip-mirip. Cuman yang Patrobas Is ini kesannya dia tuh lebih empuk ya, lebih lebih nyaman gitu ketika dipegang. Sedangkan Pose ini tuh lebih solid kelihatannya. Nah, gimana dengan hasil tesnya? Pertama, kita coba bandingkan secara pegangnya dulu ya. Dari kita pegang, memang Pose ini terlihat menarik gitu ya, terasa menarik dengan material yang lebih solid, lebih smooth gitu. Dan kemudian Patrobas Is ini nggak kerasa se-smooth ini, tapi begitu udah kita rasain di kaki, wah beda banget bos. Materialnya kerasa, oh ini lebih something gitu. Nah, jadi kerasa sedikit lebih baik saat dipakai, ya ini kerasa sedikit lebih baik saat dipegang. Bayang ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perlihatkan durometernya untuk kedua sendal ini. Baik dari sisi atas
dan juga sisi sampingnya. Nah, ngomongin material sendal ini kan dari atas sampai bawah tuh semuanya sama. Nggak cuma buat diinjek doang, tapi kita juga akan melewati berbagai medan. Contohnya, medan licin. Nah, kita coba tes di keramik, ternyata secara grip memang pose ini menarik. Jadi dia itu nggak buruk, tapi Patrobasis ini punya grip yang lebih mencengkram, lebih baik lah di keramik licin. Nah, gimana dengan yang basah? Nah, untuk pose ini gripnya so-so aja, oke aja. Jadi intinya kalau kalian ke kamar mandi gitu pakai sendal ini masih nggak apa-apa juga. Tapi kalau kalian ngerasa pengen yang gripnya lebih bagus, itu ada di sini. Jadi kita menemukan baik di lantai kering ataupun basah, si Patrobasis ini bisa perform dengan sangat baik. Jadi kesimpulannya adalah kalau memang kalian butuh di lingkungan yang lebih licin, saran kita lebih ke sini deh ngelihatnya. Next, kita juga ngetes ketahanannya ya, karena kan kita nggak selamanya jalan di jalan licin. Makanya kita tes lebih ekstrim dengan Dremel, dan hasilnya pose ini lebih bertahan. Karena apa? Karena material yang lebih kerasnya sih lebih keras ketika dipegang, lebih lebih solid gitu kelihatannya. Makanya ketahanan Dremelnya memang lebih baik. Kalau kalian ingat, berbagai tes Dremel kita pun cukup dalam makan si Patrobasis ini. Jadi kesimpulannya seperti apa? Ini tuh karena empuk, ada trade off-nya, ada yang dikorbankan gitu ya, yaitu apa? Di ketahanannya. Nah, tapi ini kan bikin gue wondering juga, katanya afiliator ini tuh empuk banget, sendal paling empuk. Nah, tapi durometernya nggak mencerminkan ini paling empuk, hasil ketahanan juga nggak mencerminkan kalau ini empuk. Nah, jadi yang bener siapa nih? Oh, gue mungkin salah. Karena kan kalau di sini, di Shoepolish itu biasanya tes objektif ya. Sedangkan kalau di afiliator itu tesnya lebih ke nggak tahu. Jadi yang lebih bisa dipegang afiliator dong, jelas ya. Jelas banget itu ya, lebih bisa dipegang kebenarannya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ada satu skenario yang gue temukan di gue personal sih sebenarnya ya. Skenario sendal itu bisa kempes kalau diinjek sama yang bebannya berat. Ya, gue pernah nyampe angka 100 kilo lebih gitu ya. Makanya gue merasakan hal itu. Kemudian di titik ekstrimnya lagi, mungkin aja ketika kita taruh di rumah, ya, dimana mungkin sendal itu tempat sendalnya nggak jauh dengan garasi mobil atau bahkan di dalam garasi mobil ketemu dengan mobil. Gue pun ngalamin beberapa sendal gue itu kelindes. Nah, untuk menjawab dua hal ini, yuk kita coba lindes aja sama-sama sendal ini. Aduh! Bruh. Oke, balik lagi di studio. FYI, buat venue-nya tadi itu adalah Puri Suryalaya Wedding House. Jadi buat kalian yang di Bandung mencari tempat wedding outdoor, itu bisa cek-cek Puri Suryalaya Wedding House ya. Nah, balik ke sendalnya nih. Ternyata kami menemukan hal yang menarik nih. Jadi seperti ekspektasi ya, buat tes lindes, dua-duanya itu sama-sama flattening ya, kempes lah. Sama-sama menurun. Artinya apa? Meskipun sendal pose ini lebih solid, tapi dia tidak bisa menahan beban yang sangat berat. Sama juga dengan Patrobasis ini. Jadi sama-sama aja. Nah, akibatnya apa? Bagian ininya ya, bagian atasnya ini menurun, kemudian bagian sampingnya melebar juga karena lindasan, dan bagian ini nih, ini tuh agak menonjol kan ya harusnya. Jadi dia lebih flat, lebih turun. Dan ini terutama kalau di Patrobasis agak lebih kelihatan karena bagian belakangnya ini kan agak naik nih. Nah, dia juga turun. Kalau yang ini kelihatan turunnya di bagian tonjolannya. Kurang lebih before afternya kalian bisa lihat di sini ya. Jadi sebenarnya untuk lindes ya sama-sama aja keduanya nasibnya seperti apa. Nah, jadi kalian bisa bayangkan untuk bobot 100 kiloan sebenarnya harusnya masih lebih aman. Tapi di Patrobasis ini pasti lebih mendelep gitu ya, lebih masuk dengan perbedaan yang tidak akan terlalu signifikan sebenarnya dengan yang sendal pose ini. Sedang untuk kelindes dengan mobil ya pasti akan nasibnya flattening juga. Jadi saran sendal apapun yang akan kalian pilih nanti tolong jangan ditaruh di dekat mobil, jangan dilindes juga ya. Begitu. Dan tidak ada yang bisa melindungi kaki kalian ya. Dua-duanya sendal ini tidak bisa melindungi kaki kalian dari lindesan mobil. Mohon maaf. Nah, kalian juga sering nanya, gimana kalau dijemur? Nah, jadi FYI aja nih ya, di studio kita itu lagi kurang konsisten nih mataharinya dalam 2 minggu terakhir. Jadi kita mutusin, oke lah, gak usah kita jemur. Kita wakilkan panasnya dengan tes yang lain. Dan mari kita memasak. Ya, tidak terpikir tuh nah. Langsung masukin.
Dari mana kita masukin? Ada di dapur. Udah dong. Belum di play. Hah? Belum di play. Hitam airnya. Bekas ban gimana tuh? Anjing gini cilan loh. Sial main deh. Nah, dari hasil Shokugeki ini, まあ食ってみりゃわかるよ田所もほれ nah dari hasil tes memasak ini gue tidak menemukan hasil masakan yang membuat gue sampai buka-buka baju. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Karena tidak ada yang mind blowing banget, dua-duanya sama-sama menciut. Kenapa? Karena ya memang bahan seperti ini ketika dihadapkan dengan panas akan menciut. Nah, pertanyaannya, ciutannya segimana? Kita akan mulai dari sendal pose, itu kurang lebih perubahannya seperti ini. Ya, jadi intinya emang kalian akan punya sendal yang lebih mengkerut lagi, lebih menciut lagi daripada sebelumnya. Kalau dijemur panas-panasan, dalam waktu lama, kena panas gitu ya, kayak begitu. Nah, sedangkan Patrobasis ini akan menjadi segini buat ukurannya. Jadi sama-sama lah kalau kita lihat ya, plus minus memang perbedaannya juga sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi nanti kita akan ngomongin ya kenapa gue sebenarnya merasa Patrobas ini lebih menang daripada penciutannya. How? Kok bisa? Kita akan jelaskan di bagian fitting, di mana fittingnya ini pose ini tuh sedari awal memang bermasalah. Nah, kita masuk dulu ke pengetesan terakhir di segi material ini. Ini jadi jadi sangat menarik karena ini kita menggunakan mesin. Nah, to the point aja, kenapa harus pakai mesin? Karena kita pengen tahu kekuatan si material ini ya, bukan bondingnya. Ini kita cek ketahanan materialnya ketika ditarik akan robek segimana. Nah, ternyata hasil labnya udah keluar, di mana untuk dari segi upper maupun sole itu sendal puas ini lebih kuat. Tapi apakah dalam margin yang sangat besar? Untuk uppernya lumayan. Kenapa? Karena memang bahannya pun lebih tebal ya. Jadi kita dapat untuk sendal pose ini di uppernya 35 kg force, sedangkan di pose itu lebih besar dengan 54 kg force. Lumayan ya, signifikan. Nah, tapi yang menarik di bagian sendal, yang dimana kan tebelnya itu hampir nggak jauh beda, ternyata bedanya tipis banget. Jadi sama-sama di angka 60-an, baik di pose itu 63 dan Patrobasis ini di 61. Emang pose yang menang, tapi ternyata tidak segitunya signifikan. Nah, faktornya apa? Faktornya kalau kita lihat ya, kita udah belah juga, ini memang lebih tipis di bagian strap sandalnya, kayak gitu aja. Jadi gue awalnya punya ekspektasi beda. Gue ekspektasinya pose ini akan jauh banget gitu ya, lebih bertahan daripada ini. Ternyata enggak. Bedanya tipis-tipis aja gitu. Jadi ternyata nih material empuknya pose itu mungkin udah mencapai 90% kekuatannya, atau bahkan di beberapa poin lebih dari 90% dari si pose ini, kayak begitu. Itu output yang menarik lah. Nah, untuk skor kita dari pengetesan material, sebenarnya gue memberikan ini sih angka yang relatif sama, di angka 8. Sama, baik di Patrobasis maupun di pose. Kenapa? Karena materialnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan plus minusnya masing-masing. Dimana pose itu lebih kuat gitu ya, lebih tahan gesekan, dan dia menang gitu dari tes tariknya meskipun marginnya tipis ya. Nah, sedangkan Patrobasis ini lebih menarik gara-gara dia itu empuk, ternyata kekuatan materialnya juga tidak kalah jauh. Nah, tapi di tengah keempukan itu dia punya kestabilan. Nanti kita akan bahas juga ya di segmen selanjutnya. Nah, kemudian Patrobasis ini bersinar banget dari segi gripnya. Nah, ya meskipun durabilitasnya nggak terlalu oke ya kalau dibandingin sama pose, tapi untuk pemakaiannya gitu ya, nah, untuk efek yang ditimbulkan ya sebenarnya cukup signifikan banget sih pose ini gitu. Jadi meskipun dari segi material sama, ada engineering yang berbeda. Kalau gue boleh komen, sebenarnya engineeringnya pose ini agak lebih di depan sedikit. Makanya kita pun saat pengetesan pertama ngerasa, oh ya worth it aja, ini dijual 100 ribuan karena ada value lebih lah. Dipikirin gitu, sendalnya seperti apa sih yang lebih bagusnya, kemudian ulir-uliran di bawahnya seperti apa sih yang lebih mencengkramnya dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita lihat ya, pola-pola di sini juga ngebantu dari segi cengkraman dibanding yang ini nih.
ya kan lebih renggang-renggang. Nah ini kalau kalian ada yang lebih ahli nggak apa-apa tambahin aja, tapi pengetesan kita di lapangan faktanya memang ini lebih nge-grip gitu ya. Jadi dari segi performance seperti itulah dengan berbagai macam catatan. Nah sebelum masuk ke segmen selanjutnya, gue mau menambahkan satu hal yang mungkin kalian juga akan penasaran, mana nih yang lebih gampang dicuci bersih. Nah jadi temuan kita kalau untuk tes cuci bersih pose itu membutuhkan waktu sekitar segini, ya lebih cepat daripada Patrobas Is yang sedikit lebih lama dan beberapa kotoran-kotoran kayak di bagian lengkungan di depan sini itu nggak bisa benar-benar bersih. Begitupun dengan soalnya ya, itu nggak bisa benar-benar bersih. Tapi ya it's okay juga karena akhirnya tergantung POV kalian. Kalau kalian butuh sendal yang lebih durable, mungkin ya dari segi material lebih ke sini. Tapi kalau kalian lebih butuh ke arah performance-nya dari segi materialnya, ya berarti lebih ke sini gitu ya. Apalagi toh ini sendal yang tanda kutip ya cukup terjangkau untuk gaji orang Indonesia saat ini. Jadi bisa di-replace lah. Opsi lain sebenarnya relatif gampang karena kita juga ada sendal Patrobas Is yang warnanya lebih gelap, itu ternyata dari segi kotoran-kotoran nggak terlalu pronounce. Jadi saran kalau memang kalian lebih OCD, lebih pengen bersih, jangan pilih warna-warna kayak gini, pilihlah warna yang lebih gelap. Nah di kategori selanjutnya, inilah yang kemenangan telaknya Patrobas Is. Mari kita jabarkan. Jadi kategori ini tuh kita lebih mengecek performanya, di mana kita akan mengecek dari segi bounce untuk apa? Untuk penyerapan energi ya, impact ketika kita berjalan dan energi return-nya. Kemudian kita juga ngetes pemakaiannya dan nanti ini akan berhubungan dengan segmen selanjutnya. Oke, kita bahas dulu dari segi test bounce. Kenapa sih test bounce? Jadi kita pengen ngetes energi return dari si sendal ininya seperti apa. Ternyata resultnya di si pose ini tuh yang kata orang empuk dan bener-bener mantul-mantul banget, itu relatif mediocre. Nah, sedangkan Patrobas Is ini lumayan beda ya, dan ini bahkan bounce-nya ini hampir sama kalau nggak mendekati dari sendal-sendal recovery yang memang dia karakteristiknya bouncy parah dari segi material. Kan gokil ya. Ini nggak ada kebutuhan ke sana, tapi apa namanya ya, untuk peredaman, bukan peredaman impact. Dia lebih ke menyerap dan memantulkan impact-nya, ngikutin apa yang dilakukan para produsen sendal-sendal recovery ya, meskipun sebenarnya masih jauh ya ke arah sana, atau manajemen shock lah, manajemen impact ya ketika berjalan, entah karena mungkin kalian lebih berat gitu badannya, entah kalau kalian pakai sendal itu sambil lari-lari, sambil sepedahan gitu ya, kayak lagi main di komplek ya, akhirnya kita ngelihat ini lebih menarik sih kayak begitu. Nah, gimana dengan tes pakainya? Jujur ini yang cukup mengerikan ya dari pose. Jadi gue tuh tidak mendapatkan experience yang positif sedikit pun. Nggak sedikit adalah ketika memakai. Experience positifnya apa sih? Ya gampang dibersihin gitu. Ya gampang dibersihin aja gitu sih experience positifnya di sini. Sedangkan ketika gue pakai jalan, ketika gue pakai berbagai macam kebutuhan yang lain, ganggu banget jujur. Kenapa ganggu? Nanti gue akan bahas di fitment ya, dari struktur yang ada di sendal ini, struktur untuk kakinya gitu, ini rasanya nggak nyaman banget, dan fitmentnya juga sangat tidak oke, jadi bener-bener rasanya kayak ngejepit. Mungkin iya kalian bisa milih buat naik size, tapi akhirnya jadi apa? Jadinya panjang di sininya, dan itu pun nggak bikin fitment samping-sampingnya jadi lebih enak. Dan paling parah menurut gue itu adalah ketika kita pakai untuk nyetir ya, dimana saat lagi nyetir kalian akan sangat keganggu dengan lebarnya ini. Ya nggak tahu ya, mungkin gua aja yang terlalu old school, tapi gua yang lumayan old school ini lebih suka kalau sendal yang gua pakai nyetir itu seslim mungkin, seramping mungkin. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kita lagi aksi reaksi gitu ya, butuh ngerem cepat, pindah dari rem ke gas ke rem gitu ya, itu nggak bisa kalau sendalnya selebar ini. Kita butuh sendal yang slim, jadi perpindahan kakinya bisa lebih cepat. Makanya banyak orang lebih suka pakai sendal jepit misalnya, karena memang karakternya lebih slimming. Nggak ganggu gitu soalnya. Ini udah mah tebal dan bisa kayak begitu. Yang lebih ganggu lagi adalah sol belakangnya ini tebal, jadi pegel. Kalau dipakai nyetir jujur ini pegel banget. Apalagi kalau kalian nyetirnya jaraknya lumayan jauh ya. Gue mengetes ketebalan sol kayak gini untuk jarak Bandung Jogja lah, itu aja udah pegel.
Nah, sedangkan Patrobas ini dari segi yang sama ya nyetir, gue tidak merekomendasikan, tapi gue terbantu dengan strukturnya yang memang ini dibikin naik nih di belakangnya. Jadi pas nginjak pedal gas itu tidak terlalu tidak terlalu keganggu, tidak terlalu ngepas gimana banget. Oke-oke aja, dan lebarnya itu relatif ramping, jadi tidak terganggu. Meskipun ya balik sekali lagi ya, nyetir itu jangan pakai alas kaki yang sendalnya tebal, karena memang mengganggu lah, gimana pun ceritanya mengganggu. Tapi kalau memang harus terpaksa nyetir, lebih baik pakai ini. Tolong banget gue memohon sama kalian, hindari sendal Pose ini buat menyetir. Kenapa? Demi keamanan pengguna jalan yang lain dan demi keamanan kalian. Tolong banget ini mah. Nah, sedangkan gimana kalau motor? Kalau motor nggak terlalu signifikan masalahnya. Ketika dipakai selah, dua-duanya oke-oke aja, tapi memang ya tekanan selahnya itu sama-sama kerasa ya di dua sendal ini. Yang ganggu itu adalah ketika harus ganti gigi. Ini balik lagi terlalu lebar. Nah, jadi untuk berkendara, tolong banget sekali lagi jangan dipakai. Nah, akhirnya afiliator ini bilang ini nyaman banget buat jalan. Sebenarnya untuk jalan, jujur aja ini nggak ideal. Kenapa? Karena kakinya bener-bener kejepit, ketahan dengan tidak baik. Posisi struktur kaki di dalam sini juga nggak baik. Kita akan bahas di fitmentnya nanti. Dan kemudian yang ngebantunya itu adalah stabilnya. Tapi ini bukan sendal yang stabil. Jadi ini tuh sendal lebar. Jadi lebih stabil kayak begitu aja. Sedangkan untuk stability-nya, secara pengalaman ya, experience user kita, itu mendapatkan untuk stability masih lebih baik Patrobas Is gitu. Jadi ya ini sendal empuk dibantu lebar jadi lebih stabil. Kalau yang ini sendal empuk tapi punya kestabilan. Paham ya bedanya ya? Jadi ini bukan sendal yang enak dan ideal buat dipakai jalan jauh-jauh atau lama-lama. Meskipun kalian mungkin ada yang bilang, enggak, gue biasa aja dan pegal aja. Ya itu mungkin terjadi untuk sekian persen orang. Tapi tidak untuk semua orang. Tolong dipahami lagi, karena kita pun ngetes sendal ini nggak sendirian, kita ngetes beberapa orang, dan semuanya rata-rata experience-nya sama. Dan menurut gue signifikan banget perbedaannya. Kalau kemarin ratingnya 7,5 ya dari 10 untuk Patrobas Is di segi performance, sendal Pose ini tuh udah gue mentokin maksimal cuman bisa gue kasih angka 5 dari 10 untuk dari segi performance-nya. Artinya biasa-biasa aja, cenderung rata bawah gitu ya. Jadi bener-bener relatif mengganggu. Nah, yang ganggu banget sebenarnya di fit-nya gitu. Karena apa? Karena gini, gue kasih POV dulu. Ini sendal yang dipakai buat jangka pendek. Sebentar-sebentar aja. Nah, sedangkan untuk bener-bener terus-terusan, kalian sangat akan terganggu. Nah, makanya gue cukup generous lah dengan ngasih angka 5 dari 10 untuk sandal ini dari segi performance-nya. Kategori terakhir, kenyamanan dan fit. Dan ini yang harusnya kalian perhatikan. Dimana gue akan mulai dari Patrobas Is dulu ya. Di sini kita mendapatkan two box yang sebenarnya relatif narrow. Tapi kalian bisa lihat jari-jari gue itu di ukuran ini masih bisa ada space. Ya, masih ada jarak lah antara jempol dengan telunjuknya. Meskipun gue ternyata turun loh di sini 44, ini 4445 ya, 4445 bener. Nah, harusnya kan mungkin gue ngambil 4546 atau 4647 gitu ya, ternyata enggak. Gue cukup di sini. Kemudian instep-nya juga dia ternyata relatif tinggi, dia bisa mengakomodasi yang kakinya agak tinggi, ya medium ke high lah. Itu lumayan bagus, dan panjangnya juga seperti yang gue bilang tadi, ternyata untuk size 4445 itu relatif panjang dengan 29,5 sentian. Wow, lumayan banget dong. Itu kan sebenarnya udah mau ke 46 gitu ya, cuman kurang sedikit. Makanya itulah alasan kenapa gue bisa dapat fit yang bagus. Dan FYI aja, kaki gue tuh sebenarnya wide. Dan ini sendal yang narrow ini ternyata bisa mengakomodasi lebarnya medium ke wide. Nah, ini patut kita apresiasi nih. Kok bisa? Kenapa? Karena sebenarnya emang agak lebar sedikit dan bagian atasnya juga lentur. Nah, saran aja kalau Patrobas mau dapat fitment yang lebih baik, mungkin bisa dibikin agak sedikit wide, itu pasti bakal jadi jauh lebih enak. Tapi so far sih untuk ini aja gue udah nggak terlalu komplain ya, udah cukup lah buat gue. Ya udah, nggak apa-apa gitu ya. Untuk detail-detail kita juga bisa ngelihat ada beberapa tekukan-tekukan yang dimana ini tuh mengakomodasi dengan baik gitu kaki kita. Udah gitu ada rocker tapi bukan di bagian ininya. Jadi bagian alas itu relatif datar. Ada rocker di bagian depan untuk ngebantu jalan. Jadi kerasa lah gitu ya kemudahan jalannya. Dan yang paling penting itu kalau kita lihat nih, ini kayak ngebentuk cup gitu di sininya. Dan cupnya itu pas
cukup presisi untuk ke bentuk kaki. Jadi kaki kita begitu masuk ya ada ada kayak kawahnya gitu atau ada cup dan tertahan dengan baik si kakinya. Makanya support-supportnya pun relatif oke di sini. Nggak baik banget tapi relatif oke ya di sini ya. Nah, gimana dengan pose dengan size yang sama, fit yang sama. Jadi kalau kita lihat ini 4445 juga sama. By Sentian, gue pun memang harusnya turun ke sini ya. Dan ternyata sama gitu ya. Panjangnya gue masih dapat. Tapi ini panjangnya agak aneh gitu. Kenapa? Karena kaki gue tuh kayak nggak pas di fitment sininya. Ya kalian bisa lihat lah ini ngebentuk ada cup gitu tapi kayak dibuka di belakang. Nggak ngerti juga sih maksudnya apa. Biar ini gitu, biar lebih kalau kakinya lebih panjang bisa lebih ke akomodasi. Tapi kan jadinya aneh ya, nginjek di sini tuh nggak enak. Nah, kemudian kita lihat ke bagian dalam, lekukan-lekukannya juga ada, tapi biasa aja, nggak kayak posisi kaki manusia. Oh, oke. Ini juga two box-nya sempit banget. Jadi jempol gua sama telunjuk itu bener-bener nempel banget dan kejepit dengan sempurna. Kejepit, bos. Sakit banget. Di depan sini kejepit, di sini kejepit karena instepnya juga lebih rendah. Bagian sini kejepit, bagian sini malah nggak ditahan belakangnya. Jadi cara enak buat pakai sendal ini adalah mundur dan nggak dipas-pasin, aneh banget. Jadi jalannya juga malah jadi aneh dan susah. Kalau dipas-pasin jalannya jadinya sakit. Dan experience pakai sendal ini tuh menyakiti. Menyakitinya dalam bentuk apa? Pegel, kejepit, dan kepres banget si kakinya. Nah, makanya itulah kenapa gue bilang ini nggak cocok buat jalan jauh-jauh. Kebetulan gue pakai sendal lain lah, sendal jepit ya. Dan you know what? Kenyamanannya untuk sendal jepit ini jauh lebih nyaman daripada sendal yang kata afiliator ini super nyaman. Ada apa nih? Nah, kalau kita ngulik, memang kesalahannya itu adalah di fitment di dalam sininya. Jadi memang arahnya tidak kayak bentuk kaki manusia banget di dalam sini. Oh, ya mungkin afiliator itu benar, karena kan kita selalu salah. Dimana kita kan mencoba dengan objektif, nah afiliator itu kita nggak tahu, makanya mereka pasti benar. Nah, akhirnya sendal ini memang ternyata salahnya ada di kaki gue. Kaki gue itu kan kaki manusia. Kaki manusia itu bentuknya nggak kayak gini. Kaki manusia itu lebih lebar di depan, kemudian instepnya seperti apa, lengkuan-lengkuannya seperti apa gitu ya. Bahkan yang paling dipertanyakan itu tonjolan di belakang ini. Ini tonjolan belakang ini kemudian bikin pegelnya lebih maksimal di bagian tumit gitu ya. Jadi sangat-sangat mengganggu, padahal konon katanya ini selling point-nya. Akhirnya memang gue menemukan ini mungkin banget jadi nyaman kalau bentuk kaki kalian itu cekung di bagian heel, kemudian sempit banget di bagian depan dan agak memanjang tapi lurus gitu, kakinya itu tidak ada lengkung sama sekali, bener-bener ini tuh lurus dari ujung ke ujungnya, nggak ada lekukan sama sekali, nggak ada gitu ya, posisi jarinya pun bener-bener ya beda lah kalau kalian lihat dengan detail-detail ini ya. Didesain seperti itu. Mungkin ini tuh sendal bukan buat human, tapi ya barangkali untuk lizard people gitu. Kalau kemarin si Patrobasis ini dari segi kenyamanan dan fit gue kasih 7,5 lah dari 10. Ini cukup oke ya, cukup baik ya. Dan ini kemudian hanya bisa gue kasih 3,5 dari 10. Ya karena itu tadi memang kita bukan usernya. Nah mungkin memang akhirnya ada ribuan orang atau ratusan ribu orang yang berhasil beli sendal ini dan mengatakan nyaman. Nah mereka adalah ya we don't know, lizard people maybe. Dan begitu pun dengan afiliatornya yang mempromosikan betapa nyamannya dan betapa bermanfaatnya tonjolan di belakang ini. Karena mungkin kaki mereka itu ada cekungan di bagian heelnya, gue nggak tahu. Nah karena gue kembali lagi tidak valid, gue sepertinya memang harus berpikir dan mengikuti apa yang dipikirkan oleh para afiliator itu tadi. Makanya gue harus melakukan pengetesan yang sama seperti para afiliator tadi itu, di mana kita melakukan tes kayak begini ya, dengan kunci Inggris, dengan kunci-kunci. Oh, apa yang terjadi nih? Ini bang, tesnya bang. Hah? Turun 78% tuh apanya ya? IQ-nya kali. Oh, gue ngerti. Hasil tes ini menurunkan 78% IQ pengetesnya dan penontonnya. Ya, IQ gue dan kalian itu sudah turun 78%. Makanya dengan mudah kita percaya kalau ini adalah sendal terbaik. Ya, gue pun sekarang percaya kalau ini adalah sendal terbaik. Makanya pemenang dari hasil pengetesan ini jelas-jelas Poseidon ya. Dengan total poin cuman 5,3 dari 10. Apalagi kalau dibandingkan kalah jauh lah
yang ini ya, si losernya dengan poin 7,8. Ya kan logik aja gitu. Kalau kita lihat angka 5 sama 7 gedean 5 kan. Makanya banyak afiliator mengatakan kalau ini adalah sendal terbaik di muka bumi sekarang. Ya mungkin karena mereka berhasil menurunkan 78% IQ dan mereka juga adalah lizard people. Nah, itu dia untuk segmen deathmatch kita kali ini. Jangan lupa, kita masih punya beberapa deathmatch yang lain, nah, yang sedang kita persiapkan tentunya dengan yang lebih seru lagi, sepatu yang lebih seru lagi, yang lebih menantang lagi. Coba, menurut kalian harus apa lagi nih? Segmen apa lagi yang lokalnya udah lebih bagus daripada luar? Nah, tolong bantu komen di bawah biar kita cekin nantinya dan kita cari pemenang-pemenangnya dari segi lokal itu siapa dan dari segi luar siapa untuk bisa masuk ke segmen deathmatch ini. Gue Dimas undur diri dan sampai ketemu di segmen deathmatch selanjutnya.